Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dini Anggreni Dewi, SPD MPD MH, dosen tetap pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Cibiru. Latar belakang pendidikan saya, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S2 Pendidikan Kewarganegaraan, S2 Ilmu Hukum, dan S3 Pendidikan Kewarganegaraan. Bidang keahlian dan mata kuliah yang diampu itu adalah mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah wajib kurikulum dengan bobot SKS 2 SKS. Deskripsi mata kuliah berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan itu bertujuan untuk memberikan wawasan kebangsaan, membentuk kepribadian yang baik dan cerdas pada mahasiswa. Oleh karena itu, melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan akan disajikan beberapa materi pembelajaran, diantaranya memahami pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi negara Republik Indonesia, hak asasi manusia dan rule of law, hak dan kewajiban warga negara, dan pembelajaran anti korupsi, demokrasi Indonesia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional dan bela negara. Nah, tentunya materi-materi tersebut yang tadi saya sampaikan disajikan melalui model-model pembelajaran yang menarik yang akan memberikan pengalaman belajar yang mengesankan pada mahasiswa. Setelah mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan yang nantinya dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemampuan yang diharapkan atau CPMK pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang pertama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius serta berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kedua, mampu menganalisis masalah kontekstual pendidikan kewarganegaraan yang berkaitan dengan identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi negara, hak asasi manusia, rule of law, demokrasi Indonesia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Lalu yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara cepat dalam konteks pemecahan masalah kontekstual yang berkaitan dengan identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi negara, hak asasi manusia, rule of law, demokrasi Indonesia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Yang keempat, mampu mengimplementasikan nilai-nilai kesundaan, silih asih, silih asah, dan silih asuh dalam konteks pemecahan masalah yang berkaitan dengan identitas nasional, integrasi nasional, konstitusi negara, hak asasi manusia, rule of law, demokrasi Indonesia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Selanjutnya, berkaitan dengan sistem pembelajaran pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan itu sifatnya blended learning. Ada kegiatannya sinkronus, tatap muka langsung dengan menggunakan metode aktif dan interaktif. Dengan dialog antara mahasiswa dengan dosen. Lalu yang kedua, asinkronus, ini dilakukan melalui kajian, baik itu bahan ajar digital, video pembelajaran, spot, bahkan sepada berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Metode pembelajarannya itu ada case method, ada project based learn, lalu berkaitan dengan sistem penilaian, ada partisipasi aktif mahasiswa yang terdiri dari 15%, lalu tugas individu 15%, mid project 30%, dan final project sebesar 30%. Ada beberapa sumber rujukan dalam perkuliahan ini, diantaranya itu ada buku, lalu ada jurnal, dan lain sebagainya. Salah satunya saya sampaikan ada buku Nurwardani gitu ya,
dan kawan-kawan berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Ditjen Belmawa Kemdikbud, lalu oleh Winata Putra dan Budimansyah berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif internasional dan sejarah dalam penguatan pembelajaran nilai moral Pancasila, lalu ada Fine dan ada Hosen dan ada jurnal-jurnal yang lain berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Demikian informasi terkait mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya adalah sajian video implementasi pembelajaran secara sinkronus sebagai berikut. Oke, 1, 2, 3, selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat 45 ya, dengan jiwa Pancasila yang luar biasa. Oke, di hari ini kita akan membahas tentang implementasi dari wawasan Nusantara. Nah, di minggu yang lalu kita bahas tentang konsep wawasan Nusantara. Nah, sebelum kita bahas tentang pematerian hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa bisa dipimpin oleh Niki, silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Nah, semoga perkuliahan hari ini menjadi manfaat atau memiliki dampak yang positif untuk kita semua ya. Coba bisa acungkan tangannya ya. Di sini ada Sandra Rizkia, mana Sandra? Hadir. Oke, ada Mira Nurajija. Hadir, Ibu. Oh, Mira hadir. Lalu Waqar Nurbaina hadir. Devina Dewi Hadir. Oke, lalu Reviliani. Hadir. Oke, hadir semua ya di hari ini. Nah, alhamdulillah. Nah, pertemuan kemarin berkaitan dengan konsep wawasan Nusantara. Coba kita flashback dulu ke belakang. Siapa yang mau membahas, menjelaskan tentang apa yang kita pelajari tentang wawasan Nusantara minggu lalu? Silakan, bisa ajukan tangannya. Oke, silakan. Jadi minggu lalu sudah membahas ada 5 kesepakatan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang pertama itu ada kemahiyatan dan hakikat harkat martabat bangsa yang harus ditingkatkan dan dipertahankan. Yang kedua ada kesempatan akan cita-cita nasional. Yang ketiga ada kebulatan tekad untuk mencapai tujuan nasional. Yang keempat ada mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional. Yang terakhir ada kesepakatan tentang pencapaian tujuan nasional. Oke, tepuk tangan semua. Selanjutnya, siapa ada lagi? Silakan ajukan tangan. Oke, Esa, silakan Esa bisa jelaskan. Jadi di pertemuan kemarin kita tuh kan membahas tentang wawasan Nusantara. Nah, penjelasan dari wawasan Nusantara itu sendiri itu tentang cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya gitu. Jadi itu tuh dilandasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Konsep ini juga penting gitu Bu untuk menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Terdapat 2 sudut pandang juga dalam memahami wawasan Nusantara ini. Yang pertama itu ada sudut pandang geografisnya, terus ada juga sudut pandang ideologis dan kulturalnya. Oke, baik, tepuk tangan semua. Baik, berarti kalian sudah memahami berkaitan dengan wawasan Nusantara. Itu adalah konsepnya. Di pertemuan hari ini kita bahas tentang implementasinya. Para mahasiswa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi dan sekaligus wawasan nasional bangsa Indonesia. Sesuai dengan kaidah pembelajaran ilmiah, kita akan diajak untuk menelusuri, untuk menanya, untuk menggali dan membangun argumentasi dan mendeskripsikan kembali konsep wawasan Nusantara baik secara lisan maupun secara tulisan. Tapi nggak apa-apa ya ini kalian. Oke, ini kelompok 1 tentang apa? Nusantara ya. Ini kelompok 2 tentang pesona Nusantara. Oke, pesona Nusantara.
Ini tentang apa? Lingkungan. Nah, ini kelompok terakhir tentang. Coba dijelaskan ini apa? Ini dioramannya Ibu, di dalamnya ada Provinsi Aceh, terus ada. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan kalian mampu terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis dan urgensi masa depan wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif keberbangsaan dan kebernegaraan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita pahami terlebih dahulu pengertian atau hakikat dari wawasan Nusantara. Ketika kita berbicara tentang wawasan Nusantara, maka kita harus garis bawahi berkaitan dengan pemanfaatan konstelasi geografi di Indonesia, di mana kita memerlukan wawasan benua sebagai pengejawantahan segala dorongan-dorongan dan rangsangan-rangsangan dalam usaha mencapai tujuan aspirasi bangsa dan tujuan negara Indonesia. Landasan konsepsi wawasan Nusantara. Coba kita pahami terlebih dahulu anak-anakku sekalian, apa ini yang menjadi landasannya. Ketika kita berbicara tentang filosofi dasar geopolitik Indonesia dan wawasan kebangsaan, itu mengandung 3 unsur. Yang pertama itu rasa kebangsaan, yang kedua itu paham kebangsaan, dan yang ketiga semangat kebangsaan. Jadi ada 3 hal penting berkaitan dengan wawasan Nusantara, dengan filosofisnya itu. Oke, selanjutnya berkaitan dengan tujuan wawasan Nusantara. Apa sih sebetulnya tujuan dari wawasan Nusantara? Ketika kita berbicara tentang tujuan, maka diantaranya yang pertama itu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran, paham, dan semangat kebangsaan. Yang kedua, menanamkan dan memupuk kecintaan pada tanah air Indonesia sehingga kita muncul rasa berkorban. Oke, baik, terima kasih semua. Tadi sudah ada yang menyimpulkan berkaitan dengan wawasan Nusantara. Pada intinya, wawasan Nusantara itu merupakan wawasan nasional atau national outlook, di mana bangsa Indonesia itu selanjutnya dapat disingkat sebagai wasanta, wawasan nasional yang merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Nah, implementasi wawasan Nusantara, di implementasi ini kita coba kaitkan dengan rasa sikap. Siapa yang mau mencontohkan implementasi wawasan Nusantara dari sikap? Silakan bisa ajukan tangannya. Oke, Esa, sikapnya apa kira-kira? Implementasi dari wawasan Nusantara, sikapnya itu menurut aku kita tuh bisa saling menghargai gitu Ibu, karena kan kita tuh kita mengetahui wawasan Nusantara kita tuh emang di dalam negara kita tuh ada keberbedaan, keberagaman. Jadi sikap yang bisa kita implementasikan dari wawasan Nusantara itu adalah saling menghargai budaya yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, baik, jelas ya. Bahwasannya implementasi wawasan Nusantara itu akan diperlihatkan oleh sikap kita. Bagaimana nih sikap kita menunjukkan wawasan Nusantara yang sejati. Halo semua, kami dari kelompok 1. Kami dapat mereka Nusantara. Ada sama wanita, mari kita bermain. Explore ya. Boom, ya oi, ya ai. Explore ya. Menjelajah Nusantara. Spontan. Oke, silakan jelaskan sedikit, hanya beberapa kalimat saja boleh. Oke, jadi di sini itu kami bawa seperti monopoli ya teman-teman. Nah, di sini itu ada berbagai nama-nama daerah. Di sini di atasnya itu ada warna-warna seperti kuning, orange, dan juga merah. Seperti kartu ini. Nah, di kartu ini tuh nanti setiap pemain yang menginjak nama-nama daerah di sini, nanti mereka harus
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kartu sesuai warnanya gitu. Contohnya pertanyaannya seperti apa lagu wajib nasional selain Indonesia Raya, seperti itu. Dan kami juga membuat ini secara spontan. Nah, kan kalau di Monopoli itu ada kartu dana umum dan juga kesempatan. Kalau di Explorea ada kartu pertanyaan dan juga kartu tantangan. Sama seperti Monopoli, jika kalau misalnya pemain berhenti di seorang penjelajah, itu akan mendapatkan kartu tantangan. Dan jika pemain berhenti di seperti harta karun, akan mendapatkan pertanyaan seperti itu, teman-teman. Dan ada satu lagi. Masya Allah, sangat besar ya. Jadi di sini ada pesona Nusantara di Indonesia kan karena kita beragam, ada dari budayanya, dari kenampakan buatannya, dari tarian-tariannya, pakaiannya gitu. Nah di sini kita membuat mystery box itu di dalamnya dengan pengalaman-pengalaman yang tentunya berbeda-beda juga ya. Di sini ada seperti apa? Spin wheel. Di sini ada TV box. Di sini juga ada sesuatu yang harus kita buka ya. Coba kita lihat. Yang pertama itu. Yang pertama itu ada tentang tarian-tarian daerah Indonesia. Di sini juga dijelaskan tentang jenis-jenis tariannya, terus tarian-tarian, contoh tarian-tarian di setiap daerahnya begitu. Oke, selanjutnya ada TV box ya di sini. Nah, di sini tuh ada harmoni dalam keberagaman. Caranya tuh caranya tuh kita tari. Sebentar ya. Nah, di sini ada arti penting harmoni dalam keberagaman. Harmoni dalam keberagaman adalah keseimbangan. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pertemuan hari ini sudah selesai gitu ya. Nah, namun Ibu ingin bertanya terlebih dahulu atau coba kalian simpulkan apa yang menjadi kesimpulan atau apa yang kalian dapatkan berkaitan dengan wawasan Nusantara. Oke, silakan acungkan tangannya. Nah, oke, silakan. Izin menjawab ya Ibu. Tadi kita sudah mempelajari tentang banyak banget budaya yang ada di Indonesia mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu sangat penting bagi kita, terutama kami bagi mahasiswa untuk memahami mendalam gitu wawasan Nusantara agar kita menjadi warga Indonesia yang dapat mengetahui jati diri bangsa Indonesia. Mungkin seperti ini. Oke, baik. Baik, selanjutnya siapa yang mau mengemukakan pendapatnya, kesimpulannya apa dari pertemuan hari ini? Silakan Karina. Baik Ibu, terima kasih. Jadi untuk kesimpulan mengenai wawasan Nusantara ini tentunya itu sangat berfungsi sebagai pedoman, motivasi, juga dorongan sebagai rambu-rambu dalam penyelenggaraan di Indonesia ini, termasuknya terhadap konsep penting untuk memahami dan menghormati, kemudian juga ada keberagaman budaya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Nah, ada evaluasi gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang Ibu buat gitu ya. Nah, ini Ibu sudah kirimkan di WhatsApp group gitu ya, silakan dicek di WhatsApp masing-masing. Di sana ada beberapa pertanyaan gitu ya, berkaitan dengan apa yang kalian dapatkan dan bisa memahami berkaitan dengan wawasan Nusantara hari ini. Silakan Ibu berikan 5 menit dari sekarang. Oke, baik, waktunya sudah selesai. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab dari pertanyaan yang Ibu sudah kirimkan sebagai bentuk evaluasi, apakah kalian sudah bisa memahami lebih mendalam tentang wawasan Nusantara.
Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk Indonesia tercinta kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih semuanya. Oke, di sini saya Esa Naila Rabbani sebagai mahasiswa dari Ibu Dini. Selama mengikuti perkuliahan bersama Ibu Dini, saya itu merasa setiap materinya itu selalu tersampaikan dengan sangat baik dan interaktif gitu. Seperti materi wawasan Nusantara tadi, penyampaiannya itu tidak hanya satu arah gitu, tapi melibatkan juga interaksi dari mahasiswanya. Contohnya tadi seperti ketika tanya jawab gitu tentang apa sih pengertian dari wawasan Nusantara itu. Nah, di situ tuh kita sebagai mahasiswa tuh diberi ruang untuk berpendapat gitu. Jadi kita tuh membuat proses pembelajarannya itu terasa hidup gitu dan penuh makna. Kita juga tidak belajar dari materinya, tapi juga dari pengalaman, dari sudut pandang berbagai sudut pandang dari satu sama lain. Pembelajarannya pun selalu menyenangkan gitu. Pembawaan Ibu Dininya itu hangat dan selalu penuh semangat. Jadi kelasnya juga terasa ceria gitu dan energi positifnya itu menular ke seluruh mahasiswanya gitu. Seperti tadi ketika adanya yel-yel gitu ya, kami tuh merasa pembelajarannya itu sambil bersenang-senang gitu tanpa kehilangan esensi dari pembelajaran yang ingin disampaikan. Nah, untuk pesannya tersendiri, semoga perkuliahan bersama Bu Dini itu akan selalu menjadi ruang belajar yang inspiratif dan menyenangkan. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dini dan teman-teman semua atas pengalaman yang luar biasa ini. Semoga ilmu yang kita telah pelajari bisa terus kita bawa dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karina Nursabiti sebagai mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang diampu oleh Ibu Dr. Dini Anggreni Dewi, MPD. Di sini saya akan menyampaikan kesan-kesan yang saya rasakan. Yang pertama yaitu mengenai kesan belajar bersama Ibu Dini ini tentang wawasan Nusantara benar-benar membuka mata dan juga hati kami tentang betapa luas, kaya dan beragamnya Indonesia. Penyampaian beliau tidak hanya informatif tetapi juga penuh semangat nasionalisme, membuat materi yang sebelumnya terasa berat menjadi sangat bermakna dan mudah dipahami. Kami diajak menyelami makna kebinekaan, kemudian juga semangat persatuan dan pentingnya menjaga integritas. Selain itu, dengan cara yang menyenangkan dan penuh inspirasi, teruntuk tugas yang diberikan untuk membuat proyek kelompok pun mempermudah kita untuk belajar memahami wawasan Nusantara. Selain itu juga ada pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih Ibu Dini atas ilmu dan juga motivasi yang telah diberikan. Semoga semangat kami dalam menjaga persatuan Indonesia tetap menyala. Kemudian juga seperti semangat Ibu dalam membagikan wawasan kebangsaan kepada kami khususnya mahasiswa. Selain itu juga kami berterima kasih atas tantangan yang diberikan melalui tugas media pembelajaran. Tugas ini menjadi peluang bagi kami untuk lebih kreatif dan reflektif dalam menyampaikan nilai-nilai kebangsaan kepada banyak orang. Semoga Ibu Dini selalu diberi kesehatan dan semangat dalam membimbing kami dan terusus kepada generasi mahasiswa selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.